Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekali lagi, yang jawab salam tak doakan banyak uangnya, banyak rezekinya, bisa ziarah Makkah Madinah. Ngucap salam itu hukumnya sunnah, berbeda dengan hukum menjawab salam. Kalau ngucapnya sunnah, jawabnya hukumnya wajib. Berarti kalau wajib, ketika jenengan mendengarkan ada seseorang mengucapkan salam tapi tidak menjawab, dosa apa enggak? Dosa. Ada beberapa salam yang boleh tidak dijawab. Salam yang bagaimana? Salam yang apa? Salam yang niat menggoda. Laki-laki ke perempuan dengan niat menggoda, bukan dengan pure niat salam. Karena ucapan salam itu kan doa. Identitas orang Islam itu ditentukan oleh ketika bertemu dengan saudaranya, ketika bertemu dengan temannya, ketika bertemu dengan tetangganya, yang pertama kali diucapkan adalah ucapan salam. Ibu-ibu biasanya kalau ketemu sama tetangganya ya assalamualaikum gitu ya. Alhamdulillah, nggak percaya sama sekali. Bahkan yang non muslim saja saat ini sudah sangat menghargai orang muslim karena saking toleransinya kalau bertemu dengan orang muslim langsung mengucapkan assalamualaikum. Salam sekali lagi, yang jawab salam tak doakan bisa berangkat umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukru lillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ini saya hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispuh, para bunyai, para asatid wal ustadzat, pejabat pemerintah, segenap perangkat desa, tak lupa segenap jamaah warga desa Brase dan dari Gang Melati. Ingkang kaula hormati Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Hadi. Tak lupa ingkang kaula hormati tokoh-tokoh desa Brase. Brabe. Biasa, gak usah emosi. Tak lupa ingkang kaula hormati tokoh-tokoh desa Brabe. Abah Kiai Haji Samsul Huda, Abah Kiai Baidawi, Al-Ustadz Abdul Qadir beserta seluruh asatid wal ustadzat. Tak lupa Bapak Kepala Desa Brabe beserta panitia pemuda Gang Melati dan seluruh jamaah yang sudah meluangkan waktu, tenaga, biaya, pikiran untuk acara pada malam hari ini. Semoga diberikan lancar rezekinya, banyak uangnya,
soleh solehah keturunannya, bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Saya ajak jenengan mengucapkan hamdalah dulu bersama-sama, monggo. Alhamdulillahi rabbil. Karena malam hari ini kita semua bisa bertemu, bermuajahah, berkumpul bersama, yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Ini insya Allah semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Jasmani sehat? Dijawab, jasmani sehat? Alhamdulillah. Rohani sehat? Alhamdulillah. Dompetnya? Yang dompetnya kosong, semoga pulang pengajian diberikan lancar rezekinya. Banyak orang tidak merasakan kebahagiaan bukan karena kurang hartanya, bukan karena kurang uangnya, tapi kurang rasa syukurnya. Banyak orang tidak bahagia bukan karena kurangnya kebahagiaan di dalam hidupnya, tapi selalu melihat kebahagiaan itu kurang terus. Pernah lihat ada orang kaya tapi wajahnya sumpek karena hidupnya sibuk memikirkan, membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Ada? Ada. Ada orang gak seberapa punya uang, ya cukup, biasa. Tapi wajahnya sumringah, guyang guyu. Hati senang walaupun tak pret. Gak mungkin. Itulah kenapa mari kita perbanyak rasa syukur. Kenapa? Agar nikmatnya ditambah oleh Allah. La in syakartum la azidannakum. Yang bersyukur maka akan Allah tambah nikmatnya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang kufur itu lawan katanya syukur. Kalau syukur itu menerima, kalau kufur itu tidak menerima. Kalau orang Jawa bilang suka ngeluh, kalau orang Jawa bilang nelongsoan, apa ya, sambat, ngersuloh. Apa kalau orang Madura apa Madura? Hah? Ngaserong, nah, ngaserong, haser, belakangnya ha, depannya aseroh. Jadi tidak bisa dihadapkan dengan situasi kondisi yang bahagia sekalipun rasanya seperti tidak bahagia. Karena di dalam hatinya aseroh. Dikasih panas, aseroh. Dingin, aseroh. Hujan, gerah, gak punya uang, utangnya akeh. Ada orang kayak gitu? Banyak. Biasanya orang kayak gitu tuh ciri-cirinya kerudungnya warna abu-abu. Ya kalau nggak abu-abu biasanya kerudungnya warna coklat. Nggak warna coklat biasanya kerudungnya warna biru. Kalau nggak warna biru biasanya kerudungnya warna hitam enggak. Pokoknya kalau ada yang ikut pengajian malam hari ini pakai kerudung hitam berarti dia cantik dan solihah. Kerudung hitam, alhamdulillah. Maka harus ditanamkan di dalam hati rasa syukur yang mendalam agar kita dipenuhi dengan kebahagiaan. Yang mana kita tahu bahwa tujuan hidup di dunia adalah meraih kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Sebagaimana doa yang kita baca, Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati wa qina. Intinya pengen bahagia dunia dan akhirat. Pertemuan kita kali ini semoga membawa barokah. Kalau jenengan sudah pernah ketemu dengan saya atau pernah mengikuti pengajian saya pasti tahu ada sholawat yang selalu saya baca. Entah di depan, di tengah atau di akhir sholawat ini pasti saya baca. Tapi nanti khusus sholawat ini sementara saya tidak diiringi apa-apa dulu.
Tidak dibackingi siapa-siapa dulu. Khusus sholawat ini fokus ke suara jamaah semua. Kompak, khusyuk, khidmat, sambil diangen-angen. Tahu angen-angen? Sambil diangen-angen apa kepinginan jenengan yang paling jenengan kepingini di dunia. Kalau di akhirat, sudah pasti kepinginan semua orang pasti sama. Kepingin masuk surga. Tapi kalau kepinginan di dunia sudah pasti beda-beda. Ada yang kepingin anaknya solih-solihah, ada yang kepingin hidupnya bahagia, ada yang kepingin uangnya banyak, ada yang kepingin suaminya banyak piye toh. Jeneng suaminya ganteng, kepingin suaminya baik. Ibu-ibu kalau ditanya kepingin suami kaya apa tampan? Astagfirullahaladzim. Tampan apa kaya? Ya wes. Hah? Dua-duanya? Gak bisa. Laki-laki itu ada kekurangan, ada kelebihan. Ada yang wajahnya tampan, rupawan, gantengnya Masya Allah. Tapi gak duwe. Ono wong lanang duitnya akeh, uangnya banyak, tapi wajahnya kayak barongsai. Kira-kira kalau jenengan disuruh milih mana, ganteng gak punya uang tapi uangnya banyak tapi wajah kayak barongsai. Yo, barongsai gak apa-apa lah. Alhamdulillah. Moga untuk sholawat ini khusyuk dulu, hikmat dulu, fokus dulu. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo. Ala ala ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Monggo. Rasulillah. Mugi-mugi barokah bacaan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat ya tambah sehat, sing sugih ya tambah sugih, sing melarat ya tambah sugih. Apalagi tak lihat wajah jenengan ini wajah-wajah orang kaya. Wajah calon haji, calon hajah, wajah calon jenazah.
Loh, memangnya jenengan buatan calon jenazah? Jenengan kan calon jenazah, semuanya kan calon jenazah. Tidak ada yang bisa lepas dari takdir mati. Aishma syi'ta fa innaka mayyitun. Uripo sakarepmu tapi ilingo awakmu bakale mati. Hiduplah sesukamu tapi ingat kamu pasti mati. Ada yang tidak mati di sini? Tidak ada. Semua tidak bisa lepas dari takdir mati. Bahkan Nabi sekalipun sedo meninggal dunia. Udung mati, kerudung merah mati. Gak kerungu aku. Tapi tujuan kita adalah dengan cara mencari kebaikan selama hidup untuk sanggup mati. Pada malam hari ini acaranya adalah Maulid Nabi Muhammad SAW. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Cintai selama di dunia. Kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai selama di dunia. Berarti setiap jenengan menyukai seseorang, setiap jenengan contoh mengidolakan seseorang, mencintai seseorang, kita juga akan dikumpulkan bersama mereka kelak di akhirat. Contoh, ibu-ibu biasanya contoh, ibu-ibu misal idolai artis. Kelak di akhirat ya akan dikumpulkan bersama artis yang jenengan idolakan. Kira-kira ibu-ibu niki idolanya siapa? Nah, maka kelak di akhirat juga akan dikumpulkan bersama Umi Laila. Tapi Umi Laila ini tempatnya belum jelas. Entah di surga, entah di neraka, kita nggak tahu. Naudzubillah, ojo sampai, jangan sampai. Kalau misal saya masuk neraka, jenengan ikut masuk neraka. Enggak. Dari Umi Laila. Maka jangan sampai salah menjatuhkan cinta. Ada cinta yang wajib, aja rame. Jangan rame. Ada cinta yang tidak akan kecewa kita mencintai. Yang sudah pasti tempatnya akan di surga. Cinta kepada siapa? Kanjeng Nabi, Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah kita tidak akan kecewa. Kenapa? Karena kalau cinta kepada Rasulullah, kita akan kumpul bersama Rasulullah yang sudah pasti tempatnya di surga. Maka jangan sampai salah menjatuhkan cinta. Jangan sampai jenengan sembarangan mencintai. Jangan sampai senengnya sembarangan. Senengnya harus dengan orang alim. Kenapa? Biar juga ikut kebaikan. Karena kita cenderung menirukan perilaku seseorang yang kita idolakan atau kita cintai. Gimana mboten? Biasanya kalau jenengan sudah ngefans dengan seseorang atau fanatik dengan seseorang, sak gaya-gayane, gaya bicaranya, gaya hidupnya, biasanya kita ikut secara tidak langsung meniru sedikit banyak. Karena apa? Karena cinta, seneng itu tadi. Makanya jangan sampai salah menjatuhkan cinta. Lah terus nek cinta sama Rasulullah dijamin apa? Dijamin masuk surga asalkan benar-benar cinta. Bukti cintanya bagaimana? Yang pertama, sering membaca sholawat. Jenengan ngaku cinta kepada Rasulullah, saya cinta kepada Rasulullah, tapi tidak pernah membaca sholawat, berarti bukan cinta. Satu-satunya amalan yang Allah perintahkan, tapi Allah juga ikut melakukan, cuman sholawat. Allah menyuruh kita sholat, Allah tidak sholat. Allah menyuruh kita puasa, Allah tidak puasa. Tapi Allah menyuruh kita membaca sholawat, Allah juga membaca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan malaikatnya yusalluna 'alan nabi semuanya membaca sholawat. Maka umatnya Kanjeng Nabi itu kan beruntung. Jangan ini beruntung jadi umatnya Rasulullah. Kenapa? Yang pertama, paling duluan masuk surga. Loh, kok kono sing muni amin? Sekali lagi, paling duluan masuk surga. Dan yang paling banyak masuk surga itu umatnya Kanjeng Nabi. Kira-kira jenengan katut napa mboten? Katut, alhamdulillah. Katut siapa? Katut Kanjeng Nabi. Biasanya sehari semalam jenengan baca sholawat berapa kali?
Oh Masya Allah, nggak ngitung ya. Saking banyaknya. Saking banyaknya sampai tak terhitung. Preketek. Itulah kenapa kalau jenengan sedaya harus membuktikan cinta kita kepada Rasulullah. Yang pertama dengan banyak membaca sholawat. Yang kedua, apa bukti cinta kita kepada Rasulullah? Melakukan sunnah-sunnah Nabi, melakukan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, selalu berproses menjadi manusia yang lebih baik lagi. Karena saya yakin yang hadir di sini semuanya tidak mungkin luput dari dosa, betul? Ngapunten, biasanya kalau pengajian di sini tradisi di desa Brabe, tradisi di desa Brabe ini biasanya kalau pengajian kayak gini sebentar apa lama? Oh lama? Oh Masya Allah. Biasanya emang selesainya jam berapa? Oh alhamdulillah. Kuat, jenengan kuat. Domble lambeku. Nah, jadi berproses setiap harinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pangapunten, apalagi tak lihat wajah jenengan ini wajah-wajah ahli surga. Kalau jadi, kira-kira jadi apa enggak? Jadi. Kata Rasulullah, ciri-ciri ahli surga itu ternyata sudah bisa dilihat sejak dia di dunia. Jadi saya melihat jenengan dari sini itu sudah kelihatan yang ada ciri-ciri ahli surga. Apa sih ciri-ciri ahli surga? Kata Rasulullah ada beberapa ciri-ciri ahli surga. Yang pertama, wajhun malih. Wajahnya berseri-seri. Langsung nyekel pipi nih. Wajah berseri-seri itu apa loh? Gimana kalau saya nggak pernah pakai skincare? Kan kuloknya nggak berseri-seri. Ternyata yang berseri-seri itu bukan yang putih. Duduk sing putih. Bukan sing glowing. Bukan yang glowing. Loh terus wajah yang berseri-seri yang dimaksud wajahun malih itu bagaimana? Wajahun malih itu yang dipandang menyenangkan mata. Jadi setiap dilihat dia itu ngadem no ati. Tahu ngadem no ati? Jadi setiap dilihat itu dia murah senyum. Kalau orang Jawa bilang sumeh. Kalau orang Madura bilang apa? Henger. Jadi ketika dilihat itu dia benger. Nger. Jadi setiap dilihat itu dia benger. Disapat, apa sih? Yang terakhir huruf vokalnya apa? R. Itu I apa E? Lah ya benger. Benger. Setiap yang dia lihat, setiap ketika dipandang orang, dia selalu benger. Ya itulah pokoknya. Murah senyum. Ketemu dengan tetangganya. Ketemu dengan saudaranya. Siapa ngomong gila itu? Bukan, itu bukan gila itu. Itu murah loh. Coba sekarang saya tanya, kira-kira kalau jenengan sama orang gila yang masuk surga duluan siapa? Orang gila. Kenapa? Karena wajahun malih, ketemu dengan siapa saja dia tersenyum. Makanya kalau ketemu sama orang gila tolong untuk tidak diintimidasi, jangan diolok-olok. Bagaimana sikap kita kalau ketemu orang gila? Diparani guyu bareng. Ya apa-apa ya. Ada gila nih. Sama gilanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Kata Rasulullah ada ciri-ciri ahli surga. Kalau jenengan punya ciri-ciri ini berarti jenengan insya Allah ahli surga. Lah terus bagaimana kalau orang-orang yang wajahnya kadang kan ada bu, orang itu wajahnya memang nggak sengaja, itu wajahnya memang judes. Bawaannya. Bukan karena dia jahat, berarti itu belajar. Harus belajar. Oh iya, ketemu sama orang mangga. Kalau orang Jawa, kalau orang Madura monggo apa? Tore. Ketemu dengan tetangganya, tore. Kan wajahun malih, wajahnya berseri-seri. Ketemu dengan siapa saja dia menyenangkan mata.
Kan ada Bu, orang itu pecucu, gak bisa ketawa, gak bisa senyum. Ada? Bukan karena wajahnya judes. Kalau wajahnya judes itu kadang-kadang memang gak kerasa, tapi ketika disapa, dia senyum. Emang bawaan wajahnya aja. Tapi kalau orang gak mau senyum, itu beda lagi. Sebenarnya dia bisa senyum, tapi gak mau senyum. Kadang senyumnya pilih-pilih. Biasanya kalau ketemu kalih wong sugih, karo wong orang kaya, baru senyum. Ada orang kaya gitu? Ada apa banyak? Pilih-pilih. Ketemu sama orang kaya senyum. Kalau sama orang miskin-miskin gak mau senyum. Pecucu, perengat, perengut. Ada. Orangnya hadir di sini. Ada. Kerudungnya warna abu-abu. Bu, ini lupa saya. Jadi peraturannya gini, kalau misalkan saya ngomong kerudungnya warna apa, jenengan jawab warna apa saja terserah, pokoknya jangan hitam. Ada yang kadang perengat-perengut, senyumnya pilih-pilih, senyumnya cuman ketemu sama orang kaya, ada? Ada apa banyak? Orangnya hadir di sini. Kerudungnya warna? Ya sudah, saya pamit pulang. Alhamdulillah. Maka kata Rasulullah wajhun malih. Lalu apalagi ciri-ciri ahli surga? Lisanun fasih. Yang setiap keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang bagus. Maka kita usahakan untuk jadi ahli surga setiap hari mengupgrade keimanan kita dengan cara banyak-banyak membaca sholawat. Banyak membaca sholawat. Kenapa sih kok kita itu disuruh untuk membaca sholawat banyak-banyak? Sebenarnya kalau kita tidak membaca sholawat, Rasulullah juga rugi. Yang rugi Rasulullah juga nggak rugi. Yang rugi malah kita. Awak dewe gak mau sholawat, kita gak baca sholawat, ya kita yang rugi. Rasulullah nggak rugi apa-apa. Lah kenapa memangnya kok kita harus membaca sholawat? Jadi begini. Contoh, misal. Ada ibu-ibu namanya Siti. Di sini ada namanya Siti. Oh banyak, ya sudah jangan Siti. Ada ibu-ibu namanya Sri. Ada juga. Ada ibu-ibu, siapa ya sing nggak ada ya? Nah, ada ibu-ibu namanya Plekenut. Ada atau tidak? Tidak ada. Ibu Plekenut ini orang yang senantiasa baca sholawat. Baca sholawat, terus dia ketika meminta dengan Rasulullah, ya Allah saya berharap syafaatmu. Pantas. Tapi kalau orang tidak pernah baca sholawat, terus tiba-tiba ya Allah ya Rasulullah saya berharap syafaatmu. Pantas napa mboten? Enggak pantas, ora pantas. Blas. Bahkan nyun sewu Bu, kalau jenengan tahu Rasulullah itu punya paman yang sudah dijamin sudah pasti masuk neraka dan ada di dalam Al-Quran. Ada namanya Abu Lahab. Abu Lahab itu ternyata sudah masuk dalam Al-Quran, sudah pasti dia masuk neraka. Ahlul Jannah wis pasti mlebu neraka. Tapi setiap hari Senin dia dapat keringanan. Kenapa? Karena pernah seneng. Seneng tok. Apa? Kalau tok bahasa Madura apa? Seneng meloloh. Padahal cuma suka saja. Seneng saja, bahagia saja. Jadi dulu ketika Rasulullah pertama kali dilahirkan, ketika Rasulullah lahir, Abu Lahab ini senengnya luar biasa. Weh, ponaanku lahir. Apa kalau di sini Madura ponaan apa? Ponakanku lahir. Weh, ponaan saya lahir. Bahagia saking senengnya. Yang membawa berita Nabi Muhammad lahir, dia merdekakan. Budaknya dia merdekakan. Padahal zaman itu budak itu harganya mahal. Kalau orang punya budak berarti dia sudah kaya raya. Kenapa? Karena budak harganya mahal. Tapi ketika budak dimerdekakan, itu berarti dia mengorbankan uang yang segitu banyaknya. Saking bahagianya. Dia pernah seneng ketika hari Senin ketika Rasulullah lahir. Apalagi kita yang senantiasa baca sholawat setiap hari. Insya Allah dapat syafaat Rasulullah. Amin Allahumma. Ya dengan syarat bukan hanya membaca sholawat. Oh aku baca sholawat lah sehari 1000 kali. Tapi ya gak sholat. Bener apa enggak? Enggak, tetap salah. Sholat itu tetap kewajiban. Awak dewe wong muslim ya kudu sholat. Apalagi
Pangapunten ibu-ibu sekalian, seringkali kita meremehkan yang namanya sholat. Terlalu sibuk dengan urusan duniawi. Subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya pengalaman. Kadang sholat digandeng-gandeng. Usolli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i. Allahu Akbar. Itu langsung dicatat sama malaikat. Stres. Kenapa? Sholat digandeng-gandeng. Na'udzubillahi min dzalik. Berarti caranya adalah dengan cara mengupgrade diri kita. Selalu berubah setiap harinya. Untuk menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Menjadi umatnya Kanjeng Nabi. Begini Bu, yang menentukan tubuh itu, yang menentukan badan melakukan kebaikan itu ada satu hal. Ini sudah ngantuk apa belum? Yang menentukan badan atau tubuh itu ada satu hal. Maksudnya yang menentukan badan atau tubuh itu bagaimana? Yang menentukan tubuh ini melakukan baik atau tidak itu ada satu hal. Apa itu? Inna fil jasadi mudghah. Ada satu hal yang menuntun tubuh ini melakukan baik atau tidak. Sesungguhnya ada di dalam tubuh ini segumpal darah. Idza saluhat jasadu kullu. Kalau segumpal darah ini baik, satu tubuh ikut baik. Idza fasadat jasadu kullu. Kalau segumpal darah ini jelek, satu tubuh ikut melakukan kejelekan. Apa kira-kira segumpal darah itu? Hati. Kalau bahasa Madura hati apa? Ngateh. Oh, ateh. Ada yang menentukan tubuh ini baik atau tidak, namanya ateh. Kalau ateh ini baik, satu tubuh ikut baik. Kalau ateh ini buruk, satu tubuh ikut buruk. Maka babakan masalah hati, kalau pembahasan tentang hati ini agak sensitif. Kenapa sensitif? Karena ternyata Rasulullah sendiri itu pernah mengatakan bahwa hati itu ternyata bisa berkarat. Kama yasdaul hadid. Hati kita itu bisa berkarat. Kalau orang Jawa bilang karaten. Kalau orang Madura bilang ngeyeng, ngeye, nyai, nyayeng. Hati kita itu ternyata bisa ngeyeng, nyayeng. Itulah pokoknya nyayeng. Hati kita itu ternyata bisa berkarat, karaten, nyayeng. Sampai ada sahabat itu tanya kepada Rasulullah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kayak gini minta pengajian lama. Ngeweh. Assalamualaikum. 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 Kum. Kum. Kalau ada salam dijawab nggih. Jadi ada sahabat itu ketika mendengar Rasulullah mengatakan kama yasdaul hadid, hati itu ternyata bisa berkarat. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biasanya kalau di Surabaya kalau ada tamu, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Monggo. Tadi monggo apa? Tore, pinara, duduk, monggo, diminum dulu, monggo, ya, monggo. Ya waduh gak bisa tolong Bu. Monggo, tore. Jangan lupa minumnya larutan cap kaki. Bahkan ketika sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa Bu?
kaget? Hah? Ngonjel. Sama saya juga ngonjel. Sahabat bertanya, "Fama jila ya Rasulullah, kau berkata bahwa hati itu ternyata bisa berkarat, hati itu bisa karatan, hati itu bisa neyeng." Iya, itulah pokoknya. Hati itu ternyata bisa berkarat. Fama jila lalu apa obatnya hati yang bisa berkarat itu ya Rasulullah? 1. Zikir menyebut asma Allah. Apa Bu? Zikir menyebut asma Allah. 2. Qiraatul Quran, senantiasa membaca Al-Quran. Sebenarnya zikir menyebut asma Allah ini sudah diatur di dalam Islam sedemikian rupa. Dari mulai kita melakukan sesuatu, mau melakukan sesuatu ngucap Bismillahirrahmanirrahim. Dapat nikmat ngucap Alhamdulillah. Dapat musibah kena ngucap Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Melihat keindahan ciptaan Allah mengucap Subhanallah, Masya Allah. Cuman kita yang kurang terbiasa. Tadi pas jenengan ngecel, kaget. Ngecel. Ngocel. Ya, waktu jenengan ngoncel, waktu jenengan kaget, apa yang keluar dari mulut? Astagfirullah, apane? Oh, tadi ada yang ngomong, curhat. Berarti kan karena kita semua tidak terbiasa dengan zikir yang sebenarnya sudah diatur di dalam Islam. Kalau jenengan gimana kan frontal, kan gak kerasa. Itu bisa dilatih Bu. Jenengan pernah ketemu dengan orang lata gak? Tahu lata? Lata itu biasanya orang tuh kayak gini, copot-copot tahu gak? Itu ternyata latahnya itu bisa dilatih, latah baik. Karena kalau jenengan tahu di buku-buku anak SD atau MI, itu kan tahu. Akhlak adalah tingkah laku yang menjadi kebiasaan. Maka semua tingkah laku yang menjadi kebiasaan itu disebut akhlak. Ada akhlakul karimah, ada akhlakul madmumah. Yang membedakan apa? Ya kebiasaannya baik dengan kebiasaan buruk. Loh caranya bagaimana membedakannya? Ada orang kepleset yang keluar dari mulut astagfirullahaladzim, Masya Allah, ya Allah. Ada orang kepleset kesandung yang keluar dari mulut hewan-hewan sak kebun binatang. Ada, itu akhlak, tingkah laku yang menjadi kebiasaan. Lah kan frontal, bisa dilatih? Bisa. Orang kebiasaan itu karena dipaksa awalnya, lalu terbiasa. Melakukan kebaikan, jangan tidak pernah sholat, contoh. Saya tidak pernah sholat, lalu pengen konsisten sholat. Awalnya kan dipaksa dulu. Males dipaksa, lalu gini, kalau jenengan masih belum nangkep, contoh. Ada orang gak pernah pegang mic. Tiba-tiba disuruh pegang mic. Bisa atau tidak? Gak bisa, tapi Assalamualaikum. Kenapa? Karena belum terbiasa. Terus mau berhenti di situ. Dulu saya juga mengalami pegang mic masih gemeter. Kalau saya berhenti dan tidak mau memaksa, hari ini saya mboten saged, gak bisa pegang mic. Kenapa kok hari ini bisa? Karena dulu dipaksa. Dipaksa dulu awalnya, gemeter, paksa. Gemeter, paksa. Sampai akhirnya terbiasa. Do you understand? Yes. Paham gak paham? Pokoknya jawab. Yes. Pulang ditanya tetangga, pengajian dapat apa? Alah karemu pusing. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Berarti di sini sehari-hari pakai bahasa Madura. Mayoritas. Jadi kan kalau misalkan saya ada keceplosan ngomong Jawa gitu, paham nggak? Paham. Emang sekarang itu banyak kok orang Madura itu yang bisa bahasa Jawa. Cuman memang bahasa Jawanya itu ngoko. Kayak ya bahasa yang ya. Banyak kok sekarang orang Madura yang bisa bahasa Jawa. Justru orang Jawa yang nggak bisa ngomong bahasa Madura. Kulo Jawa, Madura kadang ngerti tapi nggak bisa ngomongnya. Karena nggak tahu, saya tuh merasa kalau belajar bahasa Madura tuh lali gitu loh. Tahu lali nggak? Lupa, gampang lupa kayak tadi tuh.
Rere, wecil apalah. Saya tuh bahasa Madura itu taunya engkok Radin. Nah, itu itu aja. Kalau kamu apa kamu? Beun. Oh, bukan hede. Oh, kalau hede itu Madura asli. Oh, kalau beun itu Madura palsu. Oh, ya. Oh, KW. Ada lagi. Apa ya? Kalau kamu itu ada lagi sih. Lo lupa. Kakek. Ya kan susah tau lali. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sudah ngantuk apa belum? Kok belum terus? Nah, jadi ada cara biar hati itu tidak berkarat. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah dengan zikir. Banyak-banyak menyebut nama Allah. Karena janji Allah, ana jali sumandakaroni, aku bersama dia yang senantiasa menyebut namaku setiap detik. Astagfirullah. Masya Allah. Ya Allah, setiap yang dia lihat semua menjadi zikir. Masya Allah. Ya Allah. Jadi bukan justru kata-kata yang tidak baik. Yang kedua, senantiasa membaca Al-Quran. Pangapunten Bu, kadangkala kita terlalu sering sibuk sampai tidak pernah membaca Al-Quran. Saya tuh seneng Bu, sekarang itu zaman sekarang banyak anak-anak kecil yang justru bisa membaca Al-Quran. Beda dengan zaman dulu, kalau zaman dulu kan besar-besar, ada yang SMA belum khatam Al-Quran, ya Bu nggih? Sekarang itu kecil-kecil sudah pintar membaca Al-Quran. Metode sekarang juga sudah bagus. Cuman kadang-kadang memang tantangannya berat. Beratnya kenapa? Anak-anak sekarang kalau dulu pendampingan Ustadz terus berjalan sampai besar. Sampai SMA, lulus SMA, bahkan ada yang sudah ibu-ibu itu masih ngaji sama Ustadz karena belum bisa ngaji. Sekarang kecil-kecil sudah bisa ngaji, SMP, SMA, banyak yang sudah gak mau ngaji. Isu awan bengi yang dipegang ada apa banyak? Orangnya hadir di sini. Malah kadang yang dilihat di HP itu justru bahaya. HP itu kan alat komunikasi, alat untuk menerima berita-berita, alat untuk memintarkan sebenarnya, memintarkan seseorang, memudahkan segala akses untuk mengakses sesuatu yang tidak bisa diakses dari dekat. Banyak manfaatnya, tapi juga banyak jeleknya kalau tidak bisa mengkontrol. Do you understand? Di HP itu kan ada aplikasi namanya TikTok. Tahu TikTok? Jenengan tahu tidak bahwa TikTok itu apa ya bahasanya ya? Menganu. TikTok itu ternyata menunjukkan video-video sesuai dengan algoritma TikTok. Jadi video yang muncul di TikTok itu tergantung jenengan sukanya video apa. Jadi HP-nya sama, itu videonya bisa berbeda. Kenapa? Tergantung selera yang punya HP. Kalau ada orang seleranya memang melihat kebaikan, yang muncul akan kebaikan terus. Kalau orang sering melihat naudzubillah, kemaksiatan, yang muncul akan kemaksiatan terus. Maka tergantung yang punya HP. Tolong untuk dikontrol. Saya saja kadang, lah terus gimana kalau misalkan saya menonton kebaikan tapi yang muncul kejelekan? Ada fitur namanya not interest. Do you know? Yes. Pokoknya ngerti pokoknya yes. Ada pitean. Ada tulisan tidak tertarik. Jadi itu bisa untuk misalkan jenengan video, misalkan muncul, aku gak seneng, aku gak suka ada video ini muncul lagi di jangan ditonton. Kenapa? Karena semakin ditonton semakin akan keluar terus. Caranya bagaimana biar tidak keluar? Diketik tidak tertarik. Kenapa? Biar tidak keluar. Lah terus masa gak boleh ditonton? Ya kalau bisa jangan. Kenapa? Karena kalau ditonton nanti videonya akan muncul terus. Akhirnya mengundang kemaksiatan. Maka kita kontrol. Bahkan yang baik-baik saja. Saya itu kan sudah di HP itu kan yang muncul juga bukan baik semua Bu. Ada yang jelek-jelek juga kadang muncul. Bahkan yang di postingan yang baik. Niku masih ada
komentar-komentar yang masih jelek. Saya itu pernah lihat video di TikTok. Jadi ada anak kecil, kayaknya usia 8 atau 9 tahun, kelas 1 atau kelas 2 SD. Dia itu baca Al-Quran. Hafal 30 juz. 30 juz hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran 30 juz dites oleh gurunya, ada orang tuanya. Dia lagi dites. Saya tuh gumun. Jenengan tahu gumun enggak? Gumun itu apa ya? Iya, heran. Apa? Kalau Madura heran apa? Saya itu geton. Jadi, hahaha. Saya ini belajar bahasa Madura. Saya itu geton. Kenapa heran? Waktu saya lihat itu banyak sekali yang saya herankan. Apa? Pertama, dia hafal Al-Quran, masih kecil. Gimana orang tuanya mendidiknya dari kecil? Sedangkan anak-anak itu bisa menyerap ilmu dari orang tuanya ketika kecil. Itu karena melihat orang tuanya. Orang tuanya biasanya senantiasa membaca Al-Quran atau menyetelkan bacaan Al-Quran, akhirnya masuk ke dalam otaknya. Heran, masih kecil kok hafal Al-Quran. Terus suaranya enak, terus pede, tahu pede? Percaya diri. Saya heran, ekspektasi saya melihat komentar itu semuanya pada berdoa. Semoga anak saya solih-solihah ya Allah. Semoga anak saya seperti itu. Ya Allah nak, kamu pintar sekali. Itu ekspektasi saya. Tapi ternyata di postingan baik saja, kadang masih ada yang komentar jelek. Saya menemukan ada orang berkomentar gini. Halah, percuma hafal tapi nggak tahu artinya. Loh. Coba saya tanya, biasanya Bapak Ibu kalau baca Al-Quran tahu artinya enggak? Enggak, pede. Kita saja baca Al-Quran kadang enggak tahu artinya. Ada yang hafal terus dibilang percuma, ya enggak percuma. Meskipun enggak tahu artinya ya enggak percuma. Daripada tidak membaca Al-Quran. Do you understand? Loh terus jenengan baca Al-Quran gimana kalau enggak ngerti artinya? Ya enggak apa-apa, daripada tidak membaca. Berproses pelan-pelan. Alon-alon, kalau kata orang Jawa. Kalau kata Madura apa? Lon-lalon, ngon-langon. Itulah pokoknya. Pelan-pelan. Berproses. Ada orang pakai kerudung, ada orang nggak pernah pakai kerudung. Apa? Kalau jilbab bahasa Maduranya apa? Kodung. Ada orang nggak pernah pakai kodung. Terus tiba-tiba datang ke pengajian dia pakai kodung. Jangan ada yang ngomong, halah tumben. Ada? Ada apa banyak? Tolong untuk tidak mengatakan kata-kata itu. Kenapa? Ada orang berproses pelan-pelan. Kalau besok dia masih copot lagi, namanya juga proses. Masih pasang lagi awal. Oh dia memantapkan hati. Hargai proses seseorang. Ada orang pelit, gak pernah sodako. Tiba-tiba namanya disebut di masjid, sodako 10 juta. Jangan muncul di mulut. Alah, tumben. Apa kalau orang Madura tumben apa? Aduh, angel banget. Ya itulah pokoknya. Berarti apa yang harusnya muncul di dalam mulut? Alhamdulillah. Jangan baca Al-Quran tidak tahu maknanya, nggak apa-apa, baca saja pelan-pelan berproses besok sambil dilihat maknanya. Zikir juga begitu, nggak tahu artinya. Jangan sampai ada orang bilang jenengan nggak zikir, Bapak Ibu nggak zikir, nggak. Percuma saya zikir nggak tahu artinya, nggak ada yang percuma, nggak tahu artinya, nggak apa-apa. Wong Jawa ngomong ora popo, wong Madura ngomong tak apa-apa. Gak apa-apa, gak tahu artinya gak apa-apa. Jangan kira orang yang mimpin dzikir di atas panggung itu tahu artinya. Belum tentu. Kadang menang gaya netok. Monggo Bapak Ibu, silahkan kita berzikir bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La yasriqul khayra illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Tanya, apa artinya? Mbah. Lah terus gimana? Masa gak boleh zikir? Ya boleh kok. Kenapa
kenapa kok nggak boleh? Mboten nopo-nopo nggak masalah. Pelan-pelan, oh sambil tahu artinya. Saya tuh biasa menggambarkan begini. Biasanya anak-anak muda itu kan suka sekali lihat apa? Dangdut itu loh. Apa sih sing ono ngene bereng apa? Ya apa? Buka duduk DJ. Dangdut ono panggungnya juga. Oh ya orkes. Biasanya anak-anak muda itu kan suka sih lihat orkes gitu. Suka lihat orkes. Itu kadang-kadang mereka itu ya karena suka aja sama musiknya dangdutnya. Kadang itu ya karena suka aja. Kadang gak ngerti yang nyanyi siapa, lagunya apa. Padahal saawak joget kabeh. Kepala joget, tangane joget, awake joget. Ayo jenengan bagian muni joget. Yuk, kepala, tangane, awake, saawak. Itu ditanya, yang nyanyi siapa? Gak tahu. Lagunya apa? Gak tahu. Pokoknya. Astagfirullahaladzim. Dia tuh kadang gak tahu yang nyanyi siapa, lagunya apa. Tapi karena dia seneng aja, suka aja sama lagunya. Sama seperti sholawat. Gak tahu artinya ya gak apa-apa. Jenengan kira belakang saya ini grup sholawat, suaranya enak-enak, tahu artinya? Belum tentu. Kadang menang gaya neto. Badru ya Rasulullah. Tanya artinya apa? Gak tahu. Gak apa-apa. Pokoknya sholawat. Kok joget piye toh? Kan lagi bahas sholawat. Gak apa-apa. Masa aku gak baca sholawat lah? Kenapa? Gak tahu artinya. Loh gak masalah kok. Baca aja sholawatnya. Ya Nabi, salam alaika. Ada yang kadang gak tahu artinya. Baca saja, kan sudah ada bukunya. Zikir gak tahu artinya. Gak apa-apa. Pokoknya zikir. Ya apa sih gak paham-paham. Baleni mana? Sholawat gak tahu artinya. Gak apa-apa. Pokoknya sholawat. Zikir gak tahu artinya. Gak apa-apa. Pokoknya zikir. Baca Al-Quran gak tahu artinya. Gak apa-apa. Pokoknya baca Al-Quran. Tapi jangan tidak berproses. Oh kata Umi Laila gak apa-apa gak tahu artinya. Sampai meneh gak tahu artinya. Enggak gitu. Berproses. Pelan-pelan. Alon-alon. Apa tadi? Ngon-langon. Yang penting kelakon. Do you understand? Nah, semoga kita semua diakui oleh Rasulullah menjadi umatnya Rasulullah. Amin Allahumma. Yang penting yang pertama adalah jangan lupa untuk selalu membaca sholawat. Sekarang kan sholawat juga gampang. Bisa sambil jenengan sambil syiiran. Bocah cilik. Tahu nggak lagunya? Hafal. Kalau ibu-ibu nggak hafal nanti baca aja sholli wa sallim dah gitu nggih. Ayo monggo. Sholli wa sallim dah. Ayo. Ayo. Tabuh. Kok ngowo kabeh? Yo, sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi وسلم دائما على والآل والأصحاب والآل والأصحاب ما قد وحد. Bocah cilik
kasih karena tidak tepuk tangan. Ngantuk Bu. Biasanya saya itu kan tergantung jamaahnya. Nek jamaahnya semangat ya kalau semangat. Semangat apa nih? Biasanya kalau jamaahnya minta pengajiannya lama tuh gini biasanya. Bima qad wahada. Gitu biasanya. Hah? Oh, ulang. Oh iya, mau aku. Emangnya kalau saya ulang jenengan mau tepuk tangan? Saestu. Beneran. Ya gini, sebelum tak ulangi lagi, coba semuanya tangan kanannya diangkat. Yang nggak ngangkat tangan kanannya tak doakan sandalnya pedot. Sudah diangkat? Sudah? Kelihatan tangan saya enggak? Nah gini ya. Kelihatan tangan saya ya, ikuti tangan saya. Tutup telapak tangannya. Buka. Tutup. Buka. Kanan. Lah kanan kundi. Sana ke sana. Yuk, tuh 2 3 kanan. Kiri. Kanan. Nah, kiri. Kanan. Makin gitu ya. Agak tinggi. Sekali lagi kanan. Kiri. Kanan. Kiri gitu ya. Ayo coba. Ayo Mas. Sholli wa sallim daiman. Hop. Sebentar Mas, sebentar. Saya akan ngomong kanan, kiri, ajengin. Bareng. Coba, lagi. Coba. Ayo Mas. Lelo, lekong. Anak lanang nandor jagung. Jilek ngaji, besok gede dadi wong agung. Lelo, lekong. Anak lanang nandor jagung. Jilek ngaji, besok gede dadi wong agung. Cilik ngaji besok gede dadi wong agung. Sholli wa sallim ala Ahmad. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا. Gini Bu, ngapunten. Jenengan itu tak suruh ngangkat tangan, mulutnya juga ikut. Angkat tangan, ini mulutnya Sholli ikut Bu. Boleh. Mulutnya ikut bunyi ya. Ini apa mulut apa? Colok. Ya, coloknya bunyi. Kok colok Bu? Coba. Yuk coba angkat sedaya. Cilek ngaji besok gede dadi wong agung. Cilek ngaji besok gede dadi wong agung. Sholli wa sallim
Alhamdulillah. Maka dengan berakhirnya lagu tadi berakhir pula perjumpaan kita pada malam hari ini. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Semoga bisa bertemu kembali di lain waktu, di lain kesempatan. Kalau nyun agungipun pangapunten sedaya lepat-lepat kula. Akad saya pertama itu di acara selanjutnya, akad yang pertama. Karena kula minta naik dari tadi. Tapi nggak apa-apa, lumayan sak jam luweh. Masih kurang? Sampai jumpa kembali pada sampai bertemu kembali. Jangan lupa minum larutan, cap kaki. Kalau tutup afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.